Lelaki itu berhasil masuk walau Zara harus berteriak kesakitan. Dia melayapkan rasa sakit gadis itu dengan ciuman yang sekarang begitu lembut. Karena kini Zara sudah tidak berdaya, dia tidak lagi berontak dan meronta-ronta hingga noda darah milik Zara menetes di sana. Pembantuku Canduku Bab 6. Mendengar penuturan Tommy kalau papanya ingin agar Luna tidak dilanjutkan lagi dalam pengobatannya. Dia ingin alat-alat yang dipasang di tubuh Luna dilepaskan, itu sama saja menyuruh sang istri untuk mati. Hal itu benar-benar membuat dia sangat-sangat marah dan murka. Dia semakin membenci kedua orang tuanya. Beriak, kelontang, 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 kelontang. Raf membanting semua benda yang ada di kamarnya. Keadaan kamarnya benar-benar kacau balau seperti kapal pecah. Semua barang yang terlihat olehnya habis dia hancurkan. Raf seperti orang kesetanan sambil menenggak minuman keras yang ada di tangannya. Dia benar-benar sangat marah terhadap kedua orang tuanya yang selalu memaksakan kehendak mereka tanpa memikirkan perasaannya. Bagi mereka harta dan kedudukan adalah segala-galanya. Dia yang dijadikan senjata untuk keserakahan mereka, membuat Ra benar-benar muak dan sangat benci terhadap mereka, terutama sang ayah. Dadanya terasa sesak dan teramat sakit. Lelaki tua itu tidak pernah lelah mengatur hidupku. Selalu saja perintahnya harus segera aku turuti. Walaupun hal itu benar-benar menyakitiku, mereka tidak peduli dengan keinginanku, kebahagiaanku. Mereka hanya ingin aku menuruti segala keinginannya tanpa mempedulikan perasaanku. Aku benar-benar muak, teriak Raf. Dia seperti sudah kehilangan akal. Lelaki tampan itu begitu rapuh dan terduduk lesu di lantai. Bersamaan dengan itu, Zara masuk ke dalam kamar si tuan muda. Karena Bencik menyuruh untuk mengambil piring kotor bekas makan malam yang lupa belum dia ambil. Dia tahu sang majikan tidak suka dengan hal-hal yang kotor. Jadilah dia kini berada di depan kamarnya. Setelah beberapa kali mengetuk pintu tidak ada jawaban. Dia memberanikan diri untuk membuka pintu sang majikan karena takut bila nanti malah akan semakin ruyam dan sang majikan akan memecatnya. Zara begitu takut hal itu terjadi, makanya dia memberanikan diri membuka pintu sang majikan. Walau tidak ada jawaban saat itu, sudah puluhan kali menutup pintu. Namun mata Zara dibuat terbelakang begitu melihat kondisi kamar tuan muda terlihat seperti terkena badai, berantakan di mana-mana dan terlihat Raf sedang terduduk lesu di sana. Zara memberanikan diri mendekat, apalagi di dekat tuan mudanya penuh dengan pecahan kaca yang sangat berbahaya. Namun ada perasaan ragu dan juga takut, sehingga langkahnya terhenti kemudian berbalik dan memutuskan untuk pergi dari kamar itu. Dan bunyi pecahan itu terdengar lagi, membuat perasaan khawatir pada si tuan muda. Lalu didekatinya kembali majikannya itu. Tuan muda sedang apa? Kenapa berantakan seperti ini? Pertanyaan bodoh terlontar dari mulutnya. Zara membungkuk di dekat sang tuan muda yang terlihat begitu tak karuan. Dapat tercium bau menyengat oleh hidungnya. Penampilan sang tuan muda begitu kacau, apalagi pecahan kaca hampir saja terinjak oleh Raf yang mencoba bangkit berdiri namun tubuhnya terhuyung, membuat Zara langsung mendekatinya untuk menolongnya. Dengan cepat dia menghampiri Raf dan memapahnya agar menjauh dari pecahan benda yang akan melukai sang majikan. Luna, Luna sayang, aku benar-benar merindukanmu. Raf tiba-tiba memeluk tubuh Zara dengan begitu erat. Lepaskan saya, Tuan. Saya bukan Luna. Saya hanya ingin mengambil piring yang kotor dan juga membereskan kamar Tuan muda. Zara memberanikan diri menjawab. Lalu kau siapa? Pasti wanita suruhan papaku, tuduh Raf dengan mata yang berkilat marah. Wajahnya tampak memerah. Bukan Tuan, saya hanya seorang pelayan. Saya mohon lepaskan saya. Saya hanya ingin membereskan kamar Tuan muda. Zara tampak memelas dengan wajah hampir menangis. Kini sang tuan muda mencengkram lengannya dengan kuat.
Bohong, kau pasti wanita yang ingin menikah denganku dan membuatku meninggalkan Luna. Dasar wanita tidak tahu diri. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Kau akan mendapatkannya. Kau pasti akan senang. Ralph menyeringai lebar, membuat Zara gemetar ketakutan. Dia menangkup kedua tangan dadanya, memohon pada untuk dilepaskan. Namun permohonan sama sekali tidak dipedulikan. Ralph mendorong tubuh gadis itu ke dinding kamarnya. Dia menghimpit tubuh Zara dengan sangat kuat, membuat dia tersentak. Bibir Zara langsung dibungkam dengan ciuman dan lumutan yang begitu kasar. Dia terus menciumnya, membelit lidahnya, mengobrak-abrik mulutnya dengan sangat beringas, membuat Zara sesak dan kehabisan nafas. Dengan sekuat tenaga, Zara berusaha mendorong dadanya hingga tubuh Ralph sedikit terhuyung. Zara meraup nafas sebanyak-banyaknya sampai dia terbatuk-batuk karena dadanya benar-benar terasa sesak. Dia melihat Ralph lengah. Zara segera menuju pintu berusaha untuk keluar kamar. Namun dengan cepat Ralph menarik lengannya sangat kencang membuat tubuh Zara langsung terhempas. Dan segera saja Ralph menerjang tubuhnya sebelum gadis itu lolos darinya. Dia menindih tubuh gadis itu, mengungkungnya, membuat Zara sangat kesulitan untuk melawan. Berkali-kali tubuhnya digerakkan, namun percuma karena tenaga sang tuan muda lebih kuat darinya. Lepaskan aku, tuan muda, tolong lepaskan aku. Aku tidak ada maksud apa-apa, hanya ingin. Diam kau, tidak usah berpura-pura. Kau akan mendapatkannya sekarang. Ralph mencium Zara dengan begitu rakus. Dia melumutnya dengan liar. Gadis itu berusaha menghindar, memalingkan wajahnya ke kiri ke kanan, namun sia-sia. Zara masih saja berusaha untuk menyelamatkan diri agar bisa lolos dari sang tuan muda. Tapi sayang, tenaganya kalah dengan tubuh tinggi besar sang tuan muda yang sudah menguasainya. Dia benar-benar sangat menyesal karena harus memaksa masuk ke dalam kamar sang majikan. Seandainya tadi dia langsung berbalik, mungkin dia tidak akan seperti ini keadaannya. Kembali dia berusaha memberontak, berusaha membebaskan diri dari lelaki yang baru sehari dikenalnya sebagai sang majikan. Namun tetap sia-sia karena kini Ralph justru semakin lincah. Bibirnya menelusuri lehernya, mencium dan menggigitnya dengan kasar. Ralph kembali menghisap bibir dan melumutnya, membuat Zara menangis meraung. Dia berusaha melawap dengan menggigit bibirnya. Lelaki itu membalasnya dengan semakin liar, menciumi dan balas menggigit lehernya kembali. Zara mencoba melawan, namun ternyata sia-sia. Pria itu semakin garang memperlakukannya. Kini dia menarik paksa seragam yang dikenakannya dengan robek seketika. Sekali tarik, tubuh seksinan aduhai dari gadis itu terpampang indah di hadapan Ralph. Mata Ralph langsung berkilat bagai hewan buas yang siap memangsa korbannya. Dia langsung melahap tubuh indah itu. Sekuat tenaga Zara berteriak-teriak, namun ternyata sia-sia. Bahkan kini suaranya sudah serak, tapi tidak ada yang datang sama sekali untuk menolongnya. Ralph bergegas melepaskan semua pakaiannya. Begitu matanya melihat tubuh Zara hanya tersisa pakaian dalamnya saja, dan dengan paksa dia melepas semua yang melekat pada tubuh gadis itu. Zara sudah tidak ada daya upaya sama sekali karena sedari tadi dia berontak, namun sia-sia. Tubuhnya seolah tak bertenaga. Hal itu membuat Ralph sangat mudah menikmati tubuh moleknya. Dia tidak memperdulikan Zara yang sudah menangis sesenggukan, memohon untuk kesekian kalinya agar dia mau melepaskannya. Namun sungguh percuma karena Ralph kini sudah diliputi oleh gairah yang menggunung. Dia tidak sadar dan tidak peduli dengan perlawanan Zara. Zara berteriak menggerang, menangis, mengiba kesakitan saat Ralph sedikit demi sedikit berusaha menghujamnya. Perlahan tapi pasti, lelaki itu berhasil masuk walau Zara harus berteriak kesakitan. Dia melayapkan rasa sakit gadis itu dengan ciuman yang sekarang begitu lembut. Karena kini Zara sudah tidak berdaya, dia tidak lagi berontak dan meronta-ronta hingga noda darah milik Zara menetes di sana. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan.
Tunggu episode selanjutnya, akan lebih asik lagi dan akan kami share di channel ini. Thank you.